Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali pengajian kita malam ini dengan membaca Ummul Quran ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan tafsir Al-Misbah surah Al-Baqarah ayat 62. Minggu yang lewat sudah disebutkan asal usul kerajaan Bani Israel itu ada dua, terbagi dua malam. Asal usul kerajaan Bani Israel setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi mbah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, lalu kerajaan Bani Israel terbagi dua. Pertama, semalam putra atau anak Nabi Sulaiman Rabbi'am. Rabbi'am ini lah yang memimpin kerajaan, ibu kotanya Yerusalem. Yang kedua, kerajaannya dipimpin oleh Yorbi'am. Yorbi'am ini anak dari Banat. Banat ini salah seorang anak buah Nabi Sulaiman yang gagah berani dan diserahi oleh beliau kekuasaan yang berpusat di Samirah. Kalau Rabbi'am tadi di Yerusalem, kemudian Yorbi'am di Samirah. Nah, yang Yorbi'am inilah diberi gelar Raja Israel. Raja Israel. Nah, orang-orang yang rakyatnya tadi, orang-orang banyak itu, anak buahnya itu disebutlah Bani. Bani itu kumpulan orang banyak, keturunan disebut anak buahnya tadi Bani, lalu Bani Israel. Nah, lah itu. Tetapi masyarakatnya nang anak buah Yorbi'am ini masyarakatnya sangat bejat. Nah, sangat bejat dan mengaburkan ajaran agama. Ajaran agama itu dikaburkan lah. Nah, yang misalnya bukan ibadah dipadahkan ibadah lah, atau ibadah dipadahkan kada. Jadi akhirnya ajaran agama tuh apa ngarannya kabur. Ajaran agama tuh kabur, kada jelas, abu-abu lah. Jelas-jelas misalnya agama memerintahkan ini misalnya, tapi dipadahkan kada misalnya. Agama melarang menyembah anak sapi, tapi menyembah anak sapi. Nah itu, lalu seolah-olah menyembah anak sapi itu benar, seolah-olah menyembah anak sapi itu betul. Nah lalu ajaran agama kabur jadinya. Betulkah itu ajaran agama, kadakah? Ada nang mau menyembah, ada nang kada. Nah lalu kan karena ada nang mau, ada nang kada itu lalu kabur. Nah itu. Nah jadi Bapak dan Ibu, kita harus hati-hati dan harus jelas menerima ajaran agama siapapun yang membawanya itu. Harus jelas. Jelasnya itu maksudnya dalilnya dalam Al-Quran ada kada, dalilnya dalam hadis Nabi, itu aja lah. Nah, tapi bila kada ada jelas ayatnya
dalam Al-Quran menyuruh ka melarang ka kada jelas, hadisnya kada jelas, maka kita kada usah menerimanya. Nah, nang memadahkan jelas kada jelas itu adalah ulama. Ulamanya adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa maksudnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ulama yang diakui kealimannya oleh seluruh dunia Islam. Kada sedikit-sedikit aja kelompok Islam. Itu kada. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ulama yang diakui oleh seluruh dunia Islam. Kalau nang sedikit-sedikit itu kada kawa diterima. Ada Ahmadiyah. Ahmadiyah itu di India, di Pakistan, di Bangladesh. Nah, itu mengakui pimpinannya namanya Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Nah, itu iya juga kabur juga ajaran agama. Betul lah. Mirza Ghulam Ahmad itu dalam Islam, akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Mirza Ghulam Ahmad itu yang di India, di Pakistan itu lahir tahun 1803. 1803. Sudah abad 19. Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi. Jauh kalau 571 Masehi lawan 1803 jauh. Timbul mengaku nabi nih. Nah, berarti Mirza Ghulam Ahmad itu nabi palsu. Nah, ini kelompoknya ini namanya Ahmadiyah. Lahir di India, di Pakistan, di Bangladesh. Nah, itu mengaburkan ajaran agama tuh, mengaku nabi. Nah, di Bandung ada namanya Dr. Andes Ahmad Musaddiq, mantan pelatih bulu tangkis, mengaku nabi. Iya juga, hanya raja sudah abad 20 ini. Berarti itu mengaburkan ajaran agama. Kada ada nabi di abad 20 ini. Lah, sebab Nabi Muhammad adalah nabi penutup. Kada ada lagi pendaftaran nabi. Ya kan? Kalau pendaftaran calon wali kota ada. Pendaftaran calon bupati, calon gubernur ada. Pendaftaran nabi kada ada. Dr. Andes Ahmad Musaddiq, mantan pelatih bulu tangkis, mengaku nabi. Adalah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Sulaiman, Nabi Yakub sampai Nabi Muhammad adalah bergelar Dr. Andes. Iya kalau, nah berarti itu nabi palsu. Nah, berarti ajaran Ahmad Musaddiq itu adalah mengaburkan agama. Itu mengaburkan agama. Karena orang bimbang. Bujurlah sidin Nabi. Nah, bimbang tuh ragu, kabur agama. Sama tadi Mirza Ghulam Ahmad juga diakui sebagai nabi di Pakistan, di Bangladesh, di India. Nah. Ada lagi di Jakarta Lia Eden. Lia Eden ini mengaku 3. Pertama mengaku Tuhan. Kedua mengaku malaikat Jibril. Yang ketiga mengaku nabi. Oh, hebat lagi lah. Nah, tuh Lia Eden. Ngarannya gini Eden. Eden tuh edan. Lia gila. Nah, itu bujur gila mengaku Tuhan, mengaku Jibril, mengaku nabi itu bujur gila. Kalau nang menusuk Syekh Ali Jaber tuh kada gila tuh. Kada gila. Nah, bisa bersepeda motor, bisa main laptop, bisa main HP, bisa main komputer. Itu kada gila nih tuh. Lah, dipadahkan aja gila. Nah, Lia Eden gila. Nah, mengaku Tuhan, mengaku Jibril, mengaku nabi. Nah, tapi Bapak dan Ibu, hebatnya polisi Indonesia. Hebatnya polisi Indonesia nih, kawa menangkap Tuhan. Nah, kawa menangkap Jibril dan kawa menangkap nabi.
polisi Amerika kada kawa menangkap Tuhan. Kada kawa. Lah, polisi Indonesia aja nang kawa menangkap Tuhan, yaitu menangkap Lia Eden. Nah, kan diumpati. Anehnya kita nih, ada aja nang pengajian nang kayak itu tuh ada aja pengikutnya. Lia Eden ada pengikutnya, Ahmad Musadik ada pengikutnya, Mirza Ghulam Ahmad ada pengikutnya. Coba aneh kita nih. Syiah pulang. Syiah itu dia mengakui ada imam 12. Ini 10 aja nah. Jari tangan ini 10. Ada imam 12. Imam 12 itu diakuinya oleh Syiah. Mulai Sayyidina Ali, Hasan, Husin, Ali Zainal Abidin, dan seterusnya sampai Imam Mahdi. Itu diakui oleh Syiah. Imam 12 itu kada berdosa. Imam 12 itu kada berdosa. Padahal nang kada berdosa itu hanya Nabi Muhammad. Nang kada berdosa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu ketika hendak salah sudah dijaga Allah, dipelihara Allah, kada jadi salah. Jadi Nabi Muhammad itu kada berdosa. Nah, kalau yang lain pasti ada salah, ada berdosa. Imam 12 manusia biasa, tapi menurut Syiah kada berdosa. Maksum namanya, suci. Dan sebenarnya yang memimpin dunia ini harus imam 12. Jadi pemimpin-pemimpin dunia yang ada ini dipadahkan oleh Syiah merampas hak imam 12. Tuh. Pemimpin-pemimpin di dunia ini dianggap merampas hak imam 12. Coba Syiah. Pertama kada berdosa. Lah imam 12 itu. Kedua, sebenarnya yang ada ini pemimpin yang ada ini kada boleh jadi pemimpin. Yang jadi pemimpin hanya imam 12. Mana imam 12 ya? Nah, ini adalah keyakinan Syiah. Ada lagi keyakinan Syiah, malaikat Jibril salah julung wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Salah julung. Seharusnya wahyu Al-Quran itu dijulung kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi yang jadi Nabi itu Ali, bukan Nabi Muhammad. Nah, itu. Ada lagi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Siti Aisyah, berempat ini masuk neraka. Nah, mau nyenang berempat ini masuk neraka kita nih bang. Gila. Kira-kira kayak apa Abu Bakar As-Siddiq tuh imannya lah. Imannya, amal solehnya. Umar bin Khattab imannya, amal solehnya. Utsman bin Affan iman, amal soleh. Siti Aisyah bini Nabi dipadahkannya oleh Syiah nang berempat nih masuk neraka. Coba. Itu Syiah. Nah jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ini ulun berikan kan gambaran, contoh. Itulah kelompok-kelompok dalam Islam sebagai kelompok sempalan, kelompok ajaran sesat. Hati-hati, jangan asal umpat-umpatan, ikut-ikutan jangan, hati-hati lah. Karena anak kita, keluarga kita tuh dipengaruhi orang tak umpat. Nah, ajaran-ajaran kayak itu lah Ahmadiyah tadi yang mengaku Nabi, Ahmad Musadik lah, Lia Eden, termasuk Syiah. Nah itu Husin itu kan mati dipenggal lehernya di padang Karbala di Irak oleh kelompok Muawiyah, Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan, penggal lehernya pas itu tanggal 10 Muharram. Lalu oleh Syiah diperingati itu setiap datang 10 Muharram memperingati wafatnya Husin dengan menari-nari, kemudian melukai awak lah, berdarahan awak. Nah jadi berdarahan awak itu adalah simbol gambaran Husin dibunuh di padang Karbala.
Jadi betul aja Husin itu dibunuh. Tapi memperingatinya salah. Memukul-mukul awak sampai awak kita berdarahan pada setiap tanggal 10 Muharram. Ada masyarakat kita yang awam nih, umpat jua memperingati 10 Muharram, tapi olah bubur Asyura. Kada apa-apa. Sebenarnya kan tanggal 10 Muharram itu sunat puasa. Sunat puasa, lalu olah bubur Asyura. Bubur Asyuranya tuh kena maghrib dimakan gasan buka puasa. Nah itu lah. Jangan memperingati wafatnya Husin, jangan lah. Nah itu salah. Kita puasa sunat tanggal 10 Muharram. Bubur yang diolah gasan berbuka puasa. Lalu olah rame-rame lah, itu bagus, gotong royong. Menunjukkan kita menjalin persatuan dan kesatuan umat Islam. Bersatu. Ya kalau bersaudara kan ada apa-apa. Mau olah bubur Asyuranya tuh. Cuma jangan ada keyakinan ini memperingati Husin dibunuh. Lah. Nah, apalagi tadi memukul-mukul awak, lah mencambuk-cambuk awak seorang sampai keluar darah, berdarahan. Nah, itu memperingati matinya, wafatnya Sayyidina Husin. Nah itu salah. Tapi bila itu dipercayai, itu namanya kita mengaburkan ajaran agama, Bapak dan Ibu. Nah banyak kayak lagi lah. Semalam sudah juga contoh-contohnya. Nah itu diantaranya. Nah Bani Israel ini kayak itu gawiannya, mengaburkan ajaran agama, termasuk menyembah anak sapi. Menyembah anak sapi. Jadi seolah-olah anak sapi itu Tuhan. Lalu kabur agama. Tuhan ini anak sapi kah Allah Ta'ala kah? Nah kan kabur agama. Tapi bila ada dua tuh pasti kabur agama. Tapi bila ada dua macam ini kabur agama jadinya. Lah. Nah seharusnya Tuhan kita tuh hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah itu. Aku bersaksi. Aku mengakui bahwa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Satu aja. Allah. Qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa. Nah, itu. Tapi bila kita menyembah anak sapi atau menyembah kuburan, menyembah pohon, menyembah matahari, berarti Tuhan kedua. Tapi bila kedua, kabur agama. Kabur agama. Nah, termasuk percaya kepada dukun. Itu kabur agama. Nah, itulah gawian Bani Israel. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah pohon, mereka menyembah kuburan, dan kekuasaan mereka diporak-porandakan. Diberi Tuhan kekuasaan, hancur sorangan. Nah itu kejadian. Inya tadi mengaburkan ajaran agama. Bahkan mereka diperbudak sehingga pada akhirnya kerajaan ini punah setelah 250 tahun. Asalnya 250 tahun kerajaan Bani Israel nih. Lah sekalinya porak-poranda, punah, hancur. Lah. Nah, sejak itu tidak ada lagi kekuasaan dan kerajaan Bani Israel. Kecuali kerajaan pertama di atas. Apa kerajaan pertama? Rabbi'am. Nah, kecuali Rabbi'am ini. Dan ini bertahan sampai dihancurkan juga pada tahun 120 sebelum Masehi. Sebelum Nabi Isa lahir, 120 tahun sebelum Nabi Isa lahir, hancur juga kerajaan Rabbi'am. Oleh Adrian ini seorang penguasa imperium Romawi dan yang mengusir mereka sehingga terpencar kemana-mana. Jadi Bani Israel ini akhirnya terpencar, terpisah lah kemana-mana. Nah agaknya menurut Syekh Imam Muhammad Tahir Ibnu Asyur, ujarnya mereka itulah yang dimaksud dengan hadu semalam. Hadu, Yahudi itu lah.
Dan karena itu ayat ini menggunakannya walaupun pada akhirnya kata ini mencakup semua yang beragama Yahudi. Jadi kan semalam tuh Allah tidak akan menggunakan kalimat Yahud, walan tardo angkal Yahudu. Nah, itu ada kan kalimat Yahudu. Nah, sebenarnya Allah kada mau menggunakan kalimat Yahudu atau Yahudi kah, Yahuda kah. Allah tidak mau. Tapi karena ada kecaman, ada ancaman, ada siksa, maka dipakailah oleh Allah kalimat Yahudi itu atau Yahudu itu dipakai oleh Allah. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, selanjutnya ini kata-kata Yahudi semalam. Selanjutnya adalah An-Nasara. Ulang, An-Nasara. Nasara ini terambil dari kata Nasirah. Nasirah. Nah, Nasirah yaitu satu wilayah yang ada di Palestina. Itu Nasirah. Nah, di mana Maryam itu ibu Nabi Isa alaihi salam dibesarkan. Jadi Bapak dan Ibu, kota Nasirah itu adalah kota Siti Maryam dibesarkan. Lah, Siti Maryam dibesarkan. Nah, ganal di situ ya orang. Lah, Siti Maryam ini ganal di situ. Dan di sana pula Siti Maryam dalam keadaan mengandung Nabi Isa alaihi salam. Itu Nasirah, nama sebuah kota di Palestina. Namanya Nasirah, tempat besarnya Siti Maryam. Kemudian Siti Maryam ini dewasa. Setelah dewasa, dengan kekuasaan Allah, dengan izin Allah, Siti Maryam tadi hamil, mengandung Nabi Isa. Sampai 9 bulan 9 hari lahirlah seorang bayi laki-laki. Bayi laki-laki itu diberi nama Isa. Nah, itu Maryam. Nah, jadi di Nasirah ini salah satu kota di Palestina ini tempat dibesarkannya Siti Maryam. Lalu Siti Maryam hamil, mengandung Nabi Isa. Nah, sampai Nabi Isa itu lahir dibawa ke Baitul Maqdis. Baitul Lahmi. Baitul Lahmi. Tapi Baitul Lahmi itu bagian dari Baitul Maqdis. Jadi luasnya namanya Baitul Maqdis. Bagian dari Baitul Maqdis itu ada Baitul Lahmi. Di Baitul Lahmi itulah Nabi Isa alaihi salam dilahirkan oleh Siti Maryam. Bahasa Arab Baitul Lahmi itu Bapak dan Ibu artinya rumah daging. Baitullah rumah Allah. Ya kan? Baitullah rumah Allah. Baitur Rahman, rumah Tuhan yang Maha Rahman. Nah, masjid kita ini kan Baitul Rahman, rumah Tuhan yang Maha Rahman. Nah, Baitul Lahmi, bait rumah, lahmi artinya daging. Baitul Lahmi berarti rumah daging. Jaka di Banjarmasin ini setal sapi. Nah, wadah menyembelih sapi, wadah menyembelih kambing. Ya, itu setal sapi. Di situ. Nah, namanya Baitul Lahmi. Disitulah Nabi Isa dilahirkan. Maka kasihannya lah Nabi Isa dilahirkan di rumah sapi, di kandang sapi situ. Itu menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Siapa aja kalau Allah menghendaki lahir di manakah, ya kan? Nah itu. Tapi ada tapinya. Walaupun Nabi Isa itu sepertinya miskin, dilahirkan di Bethlehem. Nah, Bethlehem itu bahasa Ibrani. Bethlehem bahasa Arabnya Baitul Lahmi. Nah, sedikit aja bedanya aksen Arab lawan aksen Ibrani. Jadi bahasa Ibrani Bethlehem, bahasa Arab Baitul Lahmi. Nah, lahir Nabi Isa di situ, kasihan. Nah, modelnya miskin, tapi ada tapinya Bapak dan Ibu. Walaupun miskin, tidak menyurutkan, tidak menghilangkan
motivasi, tidak menghilangkan semangat Nabi Isa untuk menjadi orang yang sukses. Jadi nabi. Ya kan? Jadi nabi. Banyak orang lahir di istana, lahir di mahligai, lahir di rumah yang mewah, bersepuhkan emas. Tapi mbah dewasanya buntat, ya kan? Nah, mbah dewasanya buntat, nakal, kada baik. Nah, Nabi Isa lahir di kandang sapi, tapi jadi nabi. Nah, itu luar biasa. Kenapa? Itulah Allah ingin menunjukkan kepada kita lah tentang kekuasaannya. Coba Allah sanggup menciptakan manusia nang kadada mamanya, kadada abahnya. Mamanya kadada, abahnya kadada diciptakan Allah. Sanggup Allah menciptakan Nabi Adam. Ya Allah, Nabi Adam. Siapa mama Nabi Adam? Siapa abah Nabi Adam? Kadada. Itu Allah, artinya Allah sanggup menciptakan manusia tanpa ibu, tanpa ayah. Kemudian Allah sanggup menciptakan manusia ada ayahnya, kada ada ibunya. Ayahnya ada, kada ada ibunya. Siti Hawa. Siti Hawa. Ayahnya siapa? Adam. Adam itu dari Siti Hawa dari Adam. Siti Hawa dari Adam. Jadi ayahnya Adam. Lah, Siti Hawa ayah, ibunya kadada. Akhirnya Siti Hawa jadi bini Siden, kadada lagi musuh. Hukumnya kalau itu kadada. Jika ada banyak bebinian, lah banyak bebinian, bisa aja Nabi Adam tuh kawin lawan yang lain. Karena bebinian saikungannya Siti Hawa, ya Siti Hawa tuh bang. Jadi istri Nabi Adam. Nah, lah itu. Seikungannya kada kawa, kada ada pilihan lain. Lain wayah ini kan betuyuk. Betuyuk nang bujang betuyuk, nang janda maginnya. Betuyuk. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian ada lagi Allah Maha Kuasa sanggup menciptakan manusia. Ada ibu tanpa ayah. Ada ibu tanpa ayah. Siapa? Nabi Isa. Ya Allah, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ibunya ada Siti Maryam. Ayahnya bang, kada ada. Siti Maryam ditiup oleh malaikat Jibril atas izin Allah. Roh ke dalam perut Siti Maryam. Akhirnya Siti Maryam hamil. Jibril disuruh Allah, Jibril diperintahkan Allah meniup roh ke dalam perut Siti Maryam. Akhirnya Maryam hamil. Tapi oleh agama Kristen diyakini karena Jibril nang tukang tiup, maka Jibril dianggap ada saham. Nah, lah ada saham kepada Siti Maryam. Lalu tiga Tuhan dalam agama Kristen. Tuhan Bapa, Allah Ta'ala, Tuhan Anak, Nabi Isa, lawan Rohul Kudus, tukang tiup. Rohul Kudus ini adalah malaikat Jibril. Nah, itu menurut kepercayaan agama Kristen. Nah, lah Islam kada mempercayai. Islam hanya satu tadi, Allahu Ahad. Lah, Allahu Ahad. Nabi Isa sebagai nabi, sebagai manusia. Siti Maryam sebagai manusia. Jibril sebagai malaikat Allah, suruhan Allah aja. Kada sampai jadi Tuhan. Nah, jadi mereka meyakini ada namanya Trinitas namanya. Trinitas. 3 unsur yang suci. 3 unsur yang suci. Sama dengan ketuhanan namanya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Rohul Kudus, malaikat Jibril. Itu diyakininya lah. Nah, kembali tadi Bapak dan Ibu, Nasara itu dari kata Nasirah. Nasirah itu adalah salah satu kota yang ada di Palestina, wilayah yang ada di Palestina, dan Nasirah ini adalah wilayah atau kota tempat
hidupnya lah tempat dewasanya Siti Maryam. Lalu Maryam hamil dan Maryam menuju Baitul Maqdis. Nah, belum sampai di Baitul Maqdis, di Bethlehem tadi, di Baitul Lahmi, Siti Maryam melahirkan Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa imbah lahir itu masih bayi, dengan kekuasaan Allah berucap. Nabi Isa berucap, apa jar Nabi Isa? Ana Abdullah. Ana Abdullah. Artinya aku adalah hamba Allah. Jar Nabi Isa, aku adalah hamba Allah. Karena Maryam ini hamilnya kadada laki, maka bubuhan Kristen menganggap lakinya Tuhan. Lalu ujar bubuhan Kristen waktu itu menjawab ucapan Nabi Isa, anta ibnullah, anta ibnullah, ikam adalah anak Allah. Nah, itu asal usul kepercayaan agama Kristen. Nah, dari Isa ini, dari Nabi Isa alaihissalam lah digelar oleh Bani Israel dengan Yasu. Isa ini gelarnya oleh Bani Israel Yasu. Dan dari sini pengikut-pengikut Isa dinamai Nasara. Pengikut Nabi Isa itu yang mengakui Nabi Isa sebagai anak Tuhan tadi Nasara. Nasara itu jamak, bentuk jamak, bentuk banyak. Bentuk tunggalnya adalah Nasrani. Nasrani. Ya, Nasrani. Jadi sebenarnya aslinya itu Bapak dan Ibu Nasrani. Tapi oleh pengikut agama belakangan diganti namanya Kristen. Diganti juga namanya Katolik. Ya itu. Padahal dalam Injil namanya Nasrani. Nah, Nasrani. Nah, Nasrani ini bagus. Asalnya Nasrun. Nasrun itu artinya penolong. Nasrun, Nasri, Ansor. Ansor itu artinya penolong. Nah, itulah Ansor itu penolong. GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor, itu penolong. Nah, jadi ulama-ulama, ustadz-ustadz, kiai-kiai, syekh-syekh, tabila ceramah itu seharusnya dijaga oleh Ansor. Nah, Ansor ini menolong supaya jangan ditusuk kayak Ali Jaber. Nah, ini kada ada pengawal lah. Ajiji aja pengawalnya lawan Amang Aham. Nah, itu. Jadi betul itulah. Nah, jadi ujar pengurus pusat Ansor di Jakarta sudah bocap. Nah, itu Ansor akan melakukan pengawalan terhadap ustadz-ustadz, ulama-ulama, kiai-kiai nang menyampaikan ceramah supaya jangan sampai terjadi lagi penusukan seperti Syekh Ali Jaber itu. Untung karena di lengan luka sedikit, taguh juga sidin lah. Tapi Allah masih menolong beliau, selamat lah, luka di sini aja, kada mati itu. Jika kada ditangkis sidin kena dada habis mati. Kena dada di sini kan lah. Tapi pas ditangkis sidin, itu namanya Allah menyelamatkan kepada sidin, dan Allah ingin menguji juga lah. Tapi ini gara-gara orang yang dipadahkan gila tadi bang lah. Maunya gila tuh lah, maunya gila itunya tuh hamuk mulai di bawah panggung, ya kan? Wan, ya kawan. Munyainya tuh gila, hamuk mulai di bawah panggung. Bubuhan penonton tuh bedahulu dia pukul ratanya. Ini langsung naik menuju Syekh Ali Jabir. Itu kada gila tuh waras. Itu. Nah, itulah Bapak dan Ibu risiko lah menyampaikan ajaran agama. Risiko sebagai ulama, sebagai ustaz. Apalagi hafal Al-Quran. Kan Syekh Ali Jabir itu hafal Al-Quran 30 juz. Jadi orang sakit hati kalau Indonesia ini banyak yang hafal Quran. Kalau Indonesia ini banyak yang hafal Quran. Maksudnya hafal 30 juz. Lalu Al-Quran itu terjaga. Lalu Al-Quran itu diamalkan isinya. Maka Indonesia menjadi makmur. Indonesia jadi sejahtera kalau hafal Al-Quran dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan ini. Orang takutan benar kalau Indonesia ini sangat Islami.
Orang takutan kalau Indonesia ini Islami. Nah, jadi dihancurnya dengan mengancam ulama, membunuh ulama, melukai ulama lah. Ya, selain itu kan ada juga kalau di Aceh kan di Lampung imam, nah rabit mulai telinga, rabit, no sampai di dagu nih, no di bawah sini, wah luka rabit mati juga imamnya. Haratan jadi imam subuh, nah, hati-hati Ustaz Gidana imam subuh kalau dirabit tuh. Tapi resiko nang gana lagi adalah Umar bin Khattab, coba gana lagi Umar bin Khattab tuh haratan jadi imam ditombak mati. Nah, itu gana lagi. Tapi ujar Nabi Umar bin Khattab nih dijamin masuk surga. Hanya Syiah aja nang mengadakan masuk neraka. Itulah Syiah menyimpang dari. Umar bin Khattab itu luar biasa hafal Quran 30 juz, memimpin sangat adil dan sangat paling banyak bersedekah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Wah, itu luar biasa. Tapi sidinnya teh kasihan. Ditombak waktu jadi imam sholat subuh. Ditikam meninggal dunia. Ya Allah. Lah, tapi masuk surga. Wah, itu. Jadi contohnya sudah ada zaman dahulu kadanang Syekh Ali Jabir aja lah. Kadanang imam di Lampung tuh aja kada. Nah, tapi nang imam di Lampung nih juga ujar nang berita atau informasi nang lawan nang tukang bunuh tadi imam di Lampung nih Ustaz Gidana menyimpan kunci celengan. Bujur juga mah aman kan? Yang membunuh nih hendak mengambil duit celengan. Anak mau ambil duit celengan jadi dikunci siden, disimpan siden kuncinya, dendamnya haro dibunuhnya. Ya Allah. Gara-gara itu aja. Ya Allah. Aduh, itu Bang. Jakanya nang bubuhan nang ambil duit celengan ini nah ditampayakan Tuhan di wadah kita nih ya Allah lah. Tasumbalit kah apakah? Tegapit kah aja. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu lah itu ujian juga lah, ujian di samping ujian dari Allah kepada kita luka, ya kan, celaka, mati, ya kan, itu ujian. Selain itu, nah adalah, nah Allah ingin memberikan pengajaran, memberikan iktibar, pelajaran kepada kita. Nah, lah bahwa kita ini nah hendak baikkah, hendak kadakah. Nah, jadi Syekh Ali Jaber ini bagus. Sidin membuka tahfiz, membuka tempat-tempat atau rumah-rumah menghafal Al-Quran seluruh Indonesia. Di wadah kita ini kan ada juga di Banjar nih, di Pal Anam tuh. Nah itu Ajahra namanya, tahfiz Ajahra. Itu Syekh Ali Jabir juga tuh. Lah. Nah. Tapi karena tadi ada nang kada senang, kada ketujuh melihat Indonesia ini kalau Islami mengamalkan Quran, lalu Indonesia ini baik, makmur, sejahtera, kada mau orang luar negeri itu. Nang nyata dulu Suamir Amerika. Nah, itu kada senang. Termasuk ini informasi Covid nih itu Amerika bermain. Lah, Amerika bermain. Ulun kada hendak Bang dianggap jualah misalnya berlawanan lawan pemerintah kada juga. Kada hendak juga lah. Tapi coba pian pikirakan. Kita ini nak 6 bulan modelnya dikurung, kada boleh ini, harus cuci tangan, pakai masker, sembahyang berjarak, macam-macam. Coba lah kada bagawi macam-macam 6 bulanan nih. Lah, nah lalu hitung ya biar kada ada Covid, hitung ya selama 6 bulan nih pasti nang mati seitu juga jumlahnya. Biar kada ada Covid. Ya Allah. Nah, itu paca atau pian tuh pasti percaya. Biar kada ada Covid, tetap nang mati sekitar itu. Apalagi misalnya betul ada Covid. Jadi kadang-kadang ini maaf Amerika bermain hendak merusak ekonomi Indonesia. Gitu. Lah, anak merusak ekonomi Indonesia kan kalau kita kada begawi lagi kan ekonomi kada jalan. Kalau kada jalan ya banyak maling, banyak pembunuhan, banyak bekalahi, macam-macam. Hancur Indonesia nih. Nah, itu.
Nah, kalau Indonesia ini mengamalkan ajaran Al-Quran, Indonesia akan makmur, akan sejahtera. Itu yang mereka kada senang, kada ketuju lah. Nah, itu makanya digana-ganali, ditakut-takuti kita nih supaya percaya bana lawan COVID-19 itu lah. Nah, kita nih di sini kada adalah nang mati dah, kada ada nang mati, rajin aja sembahyang lah. Nah, pas samsir panjang aja umur, alhamdulillah. Nah, itu panjang aja umur, padahal garing. Mau aja ke rumah sakit, padahal kan orang COVID. Nah, ya sepalih aja lah, sepalih bisa diterima, sepalih kada itu. Jangan 100%. Yang 100% itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita percayai 100%. Yang lain pada Allah ini kan dosa 100% lah. Nah, itu. Tapi kita tetap jangan mati konyol. Jangan mati konyol, tetap kita berusaha. Iyalah, jauh orang cuci tangan, bagus juga lah. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga makan, jaga minum lah. Nah, jangan sembarangan maksudnya. Tapi bila sakit berobat, ya kan? Nah, itu berdoa lawan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap kita ikutilah protokol kesehatan itu lah. Kita ikuti kada apa-apa. Nah, tapi kita juga jangan 100%. Yang 100% itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira inilah karena kita lanjutkan lagi pembahasannya. Demikian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Wa 'allimna ta'wil al-Qur'an waj'alna min ibadikas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.